Tahun 2010, sekitar awal Februari, saya menginap di rumah orang tua di kampung halaman Purworejo Klampok. Petang hari, sekitar jam 7 malam, saya bertandang ke rumah kenalan saya di Dusun Kreyek di Desa Sirkandi, kurang lebih 5 kilometer dari rumah orang tua saya. Ini semua gara-gara kawan saya mengabarkan bahwa anjingnya 4 bulan yang lalu beranak. Tiba di rumah disambut oleh gonggongan anjing, dan kemudian kami pun duduk-duduk di teras rumah sambil bernostalgia suasana pedesaan di malam hari. Di samping ditemani tuan rumah, anjing dan anak-anaknya pun ikut meramaikan. Ada 2 anak anjing sudah lumayan besar berlarian lincah sambil bercanda. Sekitar 1 jam kemudian, saya pun pamitan pulang karena hari sudah cukup larut. Di samping itu, saya juga ingin memberi kesempatan tuan rumah untuk beristirahat. Sejak kunjungan malam itu, saya kok selalu teringat pada salah satu dari 2 anak anjing kawan saya. Satu berwarna putih, coklat, yang lain berwarna doreng kayak serigala. Keduanya malam itu sangat atraktif berkejaran. Hanya saja, yang berwarna doreng terlihat usilnya di atas rata-rata. Dan ada kesan selalu cari perhatian, selalu coba berlindung dekat-dekat saya saat dikejar oleh kawan saya. Yang doreng diberi nama Blawuk dan Polang untuk yang satunya. Berkisar 6 bulan kemudian, persisnya saya lupa, saya dikabari oleh kawan saya bahwa anjing-anjingnya sedang diburu oleh tetangganya. Konon ada tetangga yang gemar mengkonsumsi dan akan berusaha mendapatkannya, tidak peduli anjing milik tetangga sekalipun. Diceritakan bahwa anjingnya sekarang sembunyi di dalam rumah, keluar hanya mau kalau ditemani. Bahkan yang namanya Blawuk sudah sempat tidak pulang rumah, namun selang esoknya pulang. Sejak itu selalu sembunyi di dalam rumah. Kondisinya stres. Kawan saya meminta saya untuk mengambil anjing-anjingnya. Tolong, anjingnya diambil saja, kasihan soalnya. Sempat bingung juga, karena rumah saya tidak ada halaman yang cukup untuk memelihara anjing-anjing. Dan saat itu, saya sudah punya anjing pemberian kenalan yang saya titipkan di rumah mertua. Karena rumah mertua mempunyai halaman yang lebih memadai. Namun entah kenapa, saya kok mengiyakan permintaan tersebut. Saya pun berkoordinasi ke mama saya, yang kebetulan rumahnya memungkinkan. Begitu mendengar apa yang terjadi, mama saya langsung setuju. Saya pun minta ke kawan saya untuk membawa si Polang dan Blawuk dititipkan ke rumah orang tua saya dulu. Akhirnya, saya dikabari kawan saya bahwa si Polang dan si Blawuk sudah dibawa dan dititipkan ke rumah mama saya di Purworejo Klampok. Berkisar 1 minggu, 2 minggu kemudian, saya ke rumah mama saya, tujuannya ya
mau ambil titipan. Maksud saya titipan anjing-anjing dari kawan saya. Ternyata mama saya minta si Polang ditinggal saja, mau dipelihara di Purworejo Klampok. Jadilah yang saya bawa hanya si Blawuk. Berbeda saat pertemuan pertama, di mana si Blawuk sangat caper. Saat bertemu kali kedua, kondisi berbeda. Si Blawuk yang kelihatan sudah tambah besar, ada luka di jidat. Dan yang membuat semakin berbeda adalah perilakunya yang tidak seceria dulu. Ada pandangan curiga. Karena masih berusia kurang lebih di bawah 1 tahun, relatif mudah untuk saya bawa ke rumah mertua di Kebumen. Pertimbangan saya, kebetulan anjing yang saya titipkan di rumah mertua salah satunya meninggal karena sakit. Total ada 2 anjing, jadi tinggal 1 anjing. Dengan pertimbangan agar yang tersisa tidak kesepian, mertua pun setuju Blawuk untuk menemani. Saya berkeyakinan bahwa nama punya makna bagi penyandangnya. Meski untuk hewan sekalipun. Sebagai upaya untuk menghapus traumanya, saya pun mengganti nama Blawuk menjadi Mopi. Nama Mopi saya ambil dari nama salah satu anjing saya dulu. Anjing lokal yang sudah almarhum namun punya keistimewaan, yaitu kalau melihat wajahnya di cermin, dia akan menyerang cermin tersebut. Akhirnya Mopi yang dahulunya berwarna Blawuk banyak menemani mertua. Mungkin Mopi tahu kalau mertua saya tuh eman, sayang. Dia pun menjaga dengan sepenuh hati. Yang agak ekstrim kalau ada kerabat dekat yang masuk ke dalam menemui mertua, dia akan bereaksi garang. Seolah ada teori yang bersifat restricted area dan hanya boleh untuk orang tertentu, orang dekat saja. Sebulan, 2 bulan sekali saya berkunjung ke mertua rutin, biasanya sekalian saya memandikan Mopi. Saat masih kecil, masih gampang, meski kadang harus berkejaran dulu. Namun beranjak besar, merasa kuat, mulai berontak. Mungkin sakit fisiknya, luka di jidatnya sudah lembuh lama, tapi tidak dengan trauma luka batinnya. Terbukti setelah badannya beranjak besar, kalau mau dimandikan berulang kali harus berseteru dulu. Awalnya masih bisa dipaksa, meskipun setelah dimandikan kembali ceria. Namun, mulai sering berontak, diwarnai konflik fisik, bahkan saya selalu digigitnya. Hitung-hitung saya sempat digigit 7 kali. Kadang saat digigit saya suka berpura-pura kesakitan. Mopi pun langsung kebingungan dan berusaha terus mendekati saya. Seolah mau bicara, maaf, Mopi kilaf. Tidak sengaja sungguh, tapi semata karena refleks. Kejadian terheboh, saya kena gigit persis di buku jari. Berdarah-darah sampai harus minum antibiotik. Mopi saat itu benar-benar kebingungan melihat saya hanya duduk terdiam dengan tangan di plester, dan yang kali ini saya nggak berpura-pura. Dari kejadian-kejadian ini, proses saling mengenal pun semakin intens, dan akhirnya kami saling memahami.
Untuk mengobati luka batinnya, saya merubah cara kalau akan memandikan. Lebih mengajak, lebih persuasif daripada memaksa. Karena Mopi pun sebetulnya senang kalau habis dimandikan. Ada cerita dari teman, konon anjing yang akan dieksekusi sebelumnya dibenamkan di bak air dulu. Bisa jadi Mopi yang saat kejadian masih bernama Blawuk sempat mengalami hal tersebut sebelum akhirnya bisa berontak dan lolos dari maut, meski dengan jidat berdarah-darah. Bisa jadi ini yang menjadi trauma, luka batin yang selalu menjadi momok saat awal dimandikan dulu. Bersyukur setelah berproses dengan aneka perseteruan, kami pun bisa saling memahami dan saya pun akhirnya mendapatkan semacam trust, kepercayaan dari Mopi. Itu sekelumit kisah tentang Mopi. Saya rutin sering ke Kerep Ambarawa. Teringat saat itu awal puasa di tahun 2014. Saat itu secara tidak sengaja melihat seorang pemuda membawa 3 ekor anak anjing. Satu dirantai, bulunya seperti serigala. Yang 2 tidak dirantai. Teringat Mopi, saya tertarik menghampiri yang berwarna doreng seperti serigala. Bertanya-tanya seperlunya, didapat informasi konon semua anak anjing lokal. Saya pun mendekati dan berjongkok untuk mengelus kepala si doreng yang dari awal memang menarik perhatian saya karena bulunya yang mirip Mopi. Sayang, sikap bersahabat dan keinginan berkenalan saya direspon dengan pandang mata curiga dan seringai dari mulut kecilnya. Benar-benar kesan pertama yang tidak simpatik. Diawali juga dengan melengos dan menghindar. Saya pikir cukup sudah, apalagi ditambah info pemilik bahwa yang doreng serigala anjing jenis kelamin betina. Saya pun semakin gak tertarik. Saat akan beranjak, ada mobil Avanza lewat pelan. Dan ada sosok yang tidak saya kenal, jendela terbuka, dia berujar, "Mas, yang doreng bagus itu, diambil saja." Saya cuma tersenyum sambil dalam arti ngedumel. Yang bagus apanya? Anjing tidak simpatik, tidak mau kenal, dan kelihatan liar. Sesaat kemudian saya dihampiri pemilik. Dia tanya, "Bagaimana Pak? Berminat?" Saya jawab, "Tidak Mas, rumah saya kecil, nggak bisa pelihara anjing." Pemilik anjing kemudian minta nomor HP saya dan saya beri. Dalam perjalanan pulang, terlintas dalam pikiran saya, "Loh, kok tadi beri nomor HP ya? Padahal baru kenal." Pikiran ini karena saya tidak punya kebiasaan memberi nomor HP ke orang baru
tidak jelas asalnya, apalagi di tempat umum. Tapi sudahlah, toh sudah terlanjur. Saat Lebaran tiba, seperti tahun-tahun sebelumnya, memanfaatkan liburan untuk menengok orang tua, juga mertua. Anak saya yang juga liburan ikut serta. Saat hari Lebaran pertama, pas berkumpul keluarga di Kebumen, siang hari ada telepon masuk. Nomor tidak ada di phonebook saya. Saya berandai-andai, mungkin ini nomor baru milik teman, karena suasana Lebaran. Pun saya terima. Ternyata yang telepon Mas pemilik pedagang anak anjing yang dari Kerep. Ya, yang bersangkutan bertanya lagi, Pak, masih minat dengan anjing yang kemarin? Padahal ini sudah 1 bulan yang lalu, kok dia masih menanyakan ke saya gitu. Saya langsung jawab, tidak Mas, kalau ada yang minat, dilepas saja. Maksud saya, nggak perlu nunggu saya, karena toh ya udah lama sekali. Anak saya mendengar telepon sempat bertanya, ada apa sih Pak? Terus saya ceritakan soal pertemuan dengan anak anjing doreng betina yang mirip Mopi tapi tidak simpatik 1 bulan lalu. Anak saya pun langsung sepakat. Benar Pak, nggak usah lah. Cukup Mopi. Oh ya sudah. Liburan jelang usai. Saya bersama keluarga pulang Semarang. Dalam perjalanan seperti biasa, sampai di Ambarawa, kami pun mampir ke Kerep. Hal tidak terpikirkan itu terjadi. Ternyata si pemilik dan si doreng ada di tempat yang dulu di Kerep menjajakan anjing-anjingnya. Anak saya menghampiri si doreng serigala. Yang mengejutkan, reaksi anak saya yang bertolak belakang dengan awalnya. Loh, Pak, bagus loh ini. Dibeli aja, Pak. Ya sudah, akhirnya karena anak saya berminat, saya beli. Si doreng pun akhirnya kami bawa ke Semarang. Di perjalanan, si doreng menjadi histeris. Sepanjang jalan berteriak-teriak, menjerit-jerit, hingga tumpah-tumpah. Sesampai di rumah, tidak mau berinteraksi, tidak mau makan, menyendiri di pojok ruangan atau di halaman. Kami serumah bingung. Merasa bertanggung jawab karena sudah terlanjur kami bawa. Paginya saya bawa ke dokter. Dokter bilang anjing ini stres. Akhirnya disuntik. Dan di perjalanan pulang ke rumah tertidur. Sesampai di rumah, perlahan tapi pasti sikapnya mulai mencair. Mulai bisa menerima kehadiran kami. Mungkin karena lapar, dari kemarin gak mau makan, bahkan minum. Akhirnya mulai
mau makan makanan yang kami sodorkan, terus mau minum. Watak aslinya yang susah mau kenal orang, bukan termasuk kancing ramah, masih terlihat. Seolah walaupun akan memperbaiki sikap, tapi masih menjaga jarak. Kami pun berusaha melakukan pendekatan. Anjing ini punya kelebihan, sangat waspada, dan cenderung overbarking. Sempat terpikir, penyebab si Doreng stres karena berpisah dengan mas pemilik sebelumnya. Kelihatannya, si Doreng ini ada ikatan batin dengan mas pemilik. Sikap mulai mencair. Wajah mulai berubah lebih menerima kami. Kelihatan sudah mau bergerak, beraktivitas, walaupun dengan lingkup terbatas. Dan kami coba terus melakukan pendekatan. Salah satunya memberi nama. Karena tidak sempat tanya nama pada pemilik awal, oleh anak saya, si Doreng dicarikan nama Mika. Kata anak saya berasal dari bahasa Rusia. Artinya cantik. Padahal tampangnya nggak ada cantik-cantiknya, malah cenderung sangar. Kembali saya meyakini, nama akan bertambah ke penyandangnya. Mudah-mudahan nama Mika berdampak positif. Dan si Doreng semakin bisa menyatu dengan kami. Ini doa dan harapan kami sekeluarga. Mika akhirnya sudah mau menerima kami sekeluarga dan semakin menyatu. Secara periodik, saya ke Kebumen menengok mertua, juga sekalian memandikan Mopi. Mika pun sering saya bawa sekalian. Mika sangat disiplin. Sebelum berangkat, dia akan BAB dan kencing dulu. Repotnya, perjalanan bisa 4-5 jam. Dan Mika tidak mau kencing di sembarang tempat yang belum dikenal, apalagi di mobil saya. Meski saya tahu, Mika pasti kebelet. Saat pertama kali bertemu Mopi, sempat akan diterkam. Mopi yang sudah bertumbuh besar mungkin mengira Mika ini kucing. Saat itu Mika belum ada 1 tahun, sementara Mopi usianya 4 tahun. Butuh dipantau saat berorientasi, dan syukurlah dengan cepat mereka akrab. Mungkin karena corak warna bulu sama-sama serigala. Biasanya setelah 2-3 hari saya balik kembali ke Semarang. Mika saya bawa. Tapi belakangan mama pertua bilang bahwa Mopi kalau ditinggal Mika terus gak mau makan, kayak kesepian. Jadi akhirnya Mika pun saya tinggal di rumah mertua untuk menemani Mopi. Mopi Mika, keduanya sangat menjaga mertua saya. Hanya keluarga dan orang tertentu yang sudah dikenal yang diizinkan masuk area privat, ruang keluarga. Kamar mertua menjadi area ring 1. Biasanya Mopi Mika jam tertentu saat mertua istirahat akan ikut masuk ke kolong tempat tidur. Mopi akan bersikap agresif
bila selain keluarga masuk ke kamar. Berjalannya waktu, Mika bertumbuh jadi anjing dewasa, puber. Peristiwa belum diinginkan pun terjadi saat Mika ketahuan hamil, dihamili oleh Mopi. Sayang karena terlalu muda. Saat hamil dari 4 janin, akhirnya mati semua. 3 diantaranya proses lahirannya dibantu dokter karena tidak bisa keluar. 1 sempat lahir dan hidup, sayang akhirnya tidak tertolong. Padahal dokter dan perawat sudah sempat meminta anak Mopi, Mika. Dari kejadian ini, dokter menyarankan Mika disteril. Akhirnya dengan berat hati dan penuh dilema, Mika kami steril. Awal November 2018, mamah mertua berpulang. Di rumah, tidak sakit. Kejadian mendadak sempat membuat kami bingung. Tidak jelas apa yang ada dalam pemahamannya. Mungkin dikira mamah mertua sedang tidur seperti hari-hari biasanya. Mopi Mika terus berada di bawah tempat tidur di mana jenazah mertua berbaring. Saat petugas rumah duka datang untuk memindahkan jenazah pun sempat ragu. Karena Mopi Mika terlihat waspada, para petugas pun meminta tolong saya ikut berjaga-jaga. Mungkin khawatir bila para bodyguard ini salah memahami kehadiran para petugas rumah duka yang memasuki restricted area, dalam hari ini kamar, dan bertindak reaktif. Saya pun coba mengajak Mopi Mika keluar dari kolong ranjang, tetapi tidak mau. Yang mengharukan, saat jenazah diangkat dari tempat tidur untuk dibawa ke rumah duka, Mopi Mika serta-merta keluar dari kolong ranjang, seolah mengerti yang terjadi, kemudian ikut berjalan mengiringi di belakang petugas rumah duka sampai jenazah dibawa keluar rumah. Momen ini menjadi perhatian beberapa kerabat yang hadir. Bisa jadi ini cara Mopi Mika memberi penghormatan terakhir kalinya untuk sosok yang selalu dijaganya dengan disiplin selama ini. Sepertinggal mamah mertua, kurang lebih menjelang 1 tahun, persisnya 19 Oktober 2019, saya memutuskan membawa Mopi Mika pulang ke Semarang. Kalau dihitung sebagai penugasan mendampingi, menemani sekaligus sebagai bodyguard mertua, Mopi bertugas sejak tahun 2010. Mika sejak kurang lebih tahun 2015. Mertua berpulang awal November 2018. Jadilah Mopi berdinas selama 8 tahun, Mika selama 3 tahun di Kebumen. Untuk Mopi, ini kategori urbanisasi. Karena berawal dari Dusun Kreyek ke Purworejo Klampok, berlanjut ke Kebumen, terus ke Semarang. Bagi Mika, ini sama dengan balik ke home base, karena awalnya dari Kerep Ambarawa ke Semarang, dari Semarang bertugas ke Kebumen, terus balik ke Semarang lagi. Untuk Mika tidak terlalu sulit, karena sudah dari kecil sering naik mobil jarak jauh. Berbeda dengan Mopi yang hanya sesekali naik mobil. Itu pun sudah lama sekali. Saat saya bawa dari rumah mama saya Purworejo Klampok ke rumah mertua di Kebumen.
sekitar tahun 2010. Tantangan muncul untuk membawa Mopi. Di samping badannya yang sudah semakin besar dan kuat, bahwa dia pernah luka batin jadi perhitungan tersendiri. Setelah berkonsultasi dengan kerabat yang kebetulan dokter hewan, disarankan diberi antimo. Hebatnya, meski diberi antimo 2 butir bertahap, tetap tidak terpengaruh. Justru sepanjang jalan di mobil hiperaktif, terus bergerak dan tidak mau tidur. Berangkat dari jam 3 pagi dari Kebumen, akhirnya sampai dengan sehat selamat di rumah Semarang jam 6 pagi. Perjalanan bisa diomong lancar sekali karena masih sepi. Akhirnya kami berkumpul di rumah saya. Rumah kecil yang menjadi ramai dengan kehadiran Mopi Mika, baik karena gonggongannya hingga keusilan-keusilan mereka. Kalau Mika overbarking, seneng menyalak, Mopi hiperaktif, usil luar biasa. Bersyukur Mopi Mika selalu akur meski kadang berseteru. Mopi Mika sudah kami anggap sebagai anggota keluarga.